Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini channel ini akan melanjutkan cerita tentang Watchmen. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Malam hujan deras membasahi jalan-jalan kota. Lampu neon memantul di genangan air. Kertas koran yang terkoyak terbang terbawa angin. Dan spanduk iklan bergoyang di dinding-dinding toko. Di sebuah rumah tua yang remang, Edgar Jacobi, dulu dikenal sebagai Molok, sang penjahat, terbangun karena mendengar suara. Dalam keheningan malam, dia merangkak turun dari ranjang, mengambil pistol, waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai. Hujan terus menderu di atap, menambah ketegangan. Dia teringat kunjungan Rorschach sebelumnya. Rasa takut dan rasa bersalah melebur dalam setiap gerakannya saat menyalakan lampu kecil. Jacobi melangkah hati-hati menuju dapur atau ruang serbaguna di lantai bawah. Langkahnya pelan dan penuh kewaspadaan. Dia membuka pintu kulkas, mungkin untuk memastikan tak ada apapun yang bersembunyi di dalamnya. Di sana, dia menemukan secari kertas dengan tulisan "Behind You". Saat Jacobi membaca catatan itu dan menoleh, Rorschach sudah berada di belakangnya. Cahaya lampu yang redup membuat sosok Rorschach tampak seperti siluet terpecah. Topeng hitam putihnya menimbulkan rasa takut sekaligus ketidaknyamanan. Rorschach mulai menanyai Jacobi tentang kunjungan The Comedian ke rumahnya beberapa hari sebelum kematian komedian. Pertanyaannya bergerak antara detail kecil dan isu besar. Apakah kedatangan itu penting? Apakah ada saksi? Apakah ada rahasia tersembunyi? Jacobi gemetar dan suaranya parau saat mencoba menyangkal. Mengaku tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat. Rorschach menyinggung rumor bahwa Jacobi termasuk dalam daftar orang yang terkena kanker akibat Dr. Manhattan. Dia lalu memasukkan Jacobi ke dalam kulkas seperti penjara darurat, menutup pintunya dan mengurung ketakutan pria tua itu dalam dingin logam dan es. Beberapa saat kemudian, Rorschach menyadari bahwa Jacobi tidak menyimpan informasi lebih lanjut. Tubuhnya pucat, pakaiannya lusuh, nafasnya tersengal, dan ucapannya terdengar tulus saat mengatakan dia hanya terjerat rumor dan ketakutan. Rorschach membuka kembali kulkas itu, membebaskannya dan memperingatkan agar Jacobi menyampaikan informasi apapun soal Dr. Manhattan melalui mail drop, saluran penghubung rahasia berupa kotak pos atau tempat sampah umum yang biasa dia gunakan. Jacobi masih gemetar mengangguk. Malam itu dia menutup jendelanya sementara hujan tetap mengguyur tanpa henti. Adegan berpindah ke sebuah rumah biasa yang dilanda kepanikan. Seorang pria yang yakin perang nuklir tak terelakkan melakukan tindakan mengerikan. Dia membunuh kedua putrinya lalu bunuh diri di depan istrinya. Sang istri hanya bisa menjerit tak percaya. Polisi datang, memasang garis pengaman, mengambil sidik jari, dan mewawancarai saksi. Keheningan trauma menggantung, bercampur bau darah dan atmosfer dingin birokrasi. Di sudut jalan, seorang penjual koran berdiri basah kuyup di depan kiosnya. Dia berbincang singkat dengan seorang pengantar barang tentang ketakutan akan pecahnya Perang Dunia Ketiga, tempat untuk melarikan diri, dan apakah masih ada tempat aman. Koran-koran yang tertumpuk memuat berita Rusia menginvasi Afghanistan, ancaman nuklir, tuduhan terhadap Dr. Manhattan, serta rumor tentang para pahlawan yang menghilang. Berita itu sampai ke tangan-tangan gemetar dan mata-mata yang membaca dengan hati cemas. Laurie Juspecic dan Dan Draper duduk bersama di kafe Gunga Dinner. Laurie yang kini tak lagi memiliki tempat tinggal setelah fasilitas militernya dicabut pasca kepergian Dr. Manhattan, menerima tawaran Dan untuk tinggal bersamanya. Di antara denting gelas dan cahaya lampu gantung, suasana hening tapi hangat. Laurie berusaha bangkit dari luka emosional dan perlahan melupakan kenangannya sebagai kekasih Dr. Manhattan. Dan memperlakukannya dengan lembut dan hormat, memberi jeda hangat di tengah dunia luar yang muram.
Sementara Laurie dan Dan bercakap di dalam, Rorschach berjalan di luar tanpa topeng atau setengah menyamar, menunggu kabar dari Jacoby lewat mail drop. Malam gelap dan basah, lampu jalan terpantul di trotoar, bayangan pepohonan bergerak tertiup angin, dan air mengalir dari selokan. Rorschach memperhatikan hal-hal kecil, grafiti di dinding, simbol-simbol aneh, pantulan wajah orang di kaca toko, dan kilatan lampu di genangan yang memantulkan dunia terbalik. Semua dia anggap bagian dari pola besar yang tengah bergeser. Pada saat yang hampir bersamaan, komik bajak laut Tales of the Black Freighter yang dibaca seorang anak di kios koran terus berlanjut. Tokoh utamanya, seorang pelaut yang terdampar, berencana membuat rakit dari kayu dan memanfaatkan mayat-mayat yang membusuk sebagai pelampung. Dia dihantui rasa bersalah, menatap kematian, dan menghadapi dilema moral. Demi bertahan hidup, manusia bisa melakukan hal menjijikkan. Cerita dalam cerita ini menjadi cermin dunia nyata. Rorschach pun menghadapi pertanyaan tentang batas kebaikan dan keburukan saat hidup terancam. Adrian Veidt, dulunya Ozymandias, berjalan menuruni jalan kota menuju sebuah pertemuan bisnis. Asistennya mendampinginya, membahas urusan sehari-hari, desain, citra publik, dan finansial. Sang asisten peduli pada penampilan dan protokol sosial, sementara Veidt tampak memikirkan hal-hal yang lebih besar dan tak terucap. Sebuah mobil melintas, lampunya memantul di sepatu, dasi, dan jas mereka, membentuk simetri kecil di dunia yang tampak rapi tapi rapuh. Tanpa peringatan, Veidt diserang. Seorang pria menembaknya dan melukai asistennya. Suara tembakan mengguncang udara, disusul teriakan dan kekacauan. Veidt bereaksi cepat, menggunakan kekuatan fisiknya dan refleks terlatih untuk melindungi diri dan asistennya. Dia terlibat pertarungan jarak dekat dengan penyerang. Saat penyerang mencoba menggigit kapsul bunuh diri di mulutnya, Veidt memaksanya membuka mulut dan menggagalkan aksinya. Dia berhasil mengambil alih situasi dan menghentikan upaya pembunuhan terencana itu. Setelah insiden tersebut, Veidt memerintahkan pembatalan lini mainan bergambar Ozymandias. Ozymandias tidak punya musuh lagi untuk dilawan, katanya. Dia menyadari bahwa sosok pahlawan yang pernah diperjuangkannya kini hanya menjadi merek, ikon tanpa musuh nyata. Dia pun mempertanyakan siapa sebenarnya yang dia hadapi sekarang. Di tengah masyarakat yang dilanda ketakutan nuklir dan kehilangan harapan, adakah tantangan yang masih berarti? Kembali ke mail drop, Rorschach menerima catatan dari Jacoby berisi waktu pertemuan. Dia mengenakan kembali jubah dan topengnya, merangkai ulang identitasnya yang keras dan tak kenal kompromi. Malam itu dia melangkah keluar, menuju tempat pertemuan yang dijanjikan. Nafasnya berat, hujan menetes di mantel panjangnya. Setiap suara, sirine jauh, langkah kaki basah, deru kendaraan terasa seperti bagian dari teka-teki besar. Dia yakin ada pihak yang tengah merencanakan sesuatu, dan setiap keanehan adalah petunjuk. Saat Rorschach tiba di rumah Jacoby untuk bertemu sumber informasi, situasinya sudah berubah menjadi kekacauan. Jacoby telah tewas, kepalanya ditembak dari jarak dekat. Polisi mengepung rumah, lampu strobo sirine memecah kegelapan, dan asap dari kulkas yang terbuka merambat ke udara dingin. Pecahan kaca berceceran, bau mesiu dan kematian menggantung. Terjebak, Rorschach melawan secara dramatis. Dia menyalakan api kecil untuk mengacaukan penglihatan polisi, menggunakan grappling gun ke arah salah satu petugas, lalu melompat dari jendela lantai atas. Dalam pelarian itu, Rorschach cedera. Dia jatuh keras, pergelangan kakinya terpelintir atau patah, topinya terlepas, salah satu sepatunya hilang, dan topengnya robek atau terbuka sebagian. Polisi berhasil menangkapnya dan menyeretnya keluar. Wajahnya yang selama ini tersembunyi terbuka di udara malam. Dia berteriak,
my face, give it back. Karena baginya topeng bukan sekedar penyamaran, melainkan jati diri. Orang-orang yang melihatnya hanya melihat penjahat, bukan sosok yang dia percaya tentang dirinya sendiri. Berlanjut dalam isu ke-6, cerita dibuka di sel penjara Sing Sing, tempat Walter Kovacs yang dikenal sebagai Rorschach menjalani wawancara dengan Dr. Malcolm Long, seorang psikiater kriminal. Long berharap kasus Kovacs menjadi langkah penting yang dapat menguatkan reputasinya dalam psikologi forensik. Namun begitu bertatap muka dengan Walter yang dingin dan keras, dia mulai menyadari bahwa ini bukan kasus biasa. Saat Long memberikan tes tinta atau ink blot test, terlihat bahwa Walter tidak mencoba mengungkapkan apa yang nyata, melainkan memutarbalikkan kenyataan sesuai ideal moralnya sendiri. Dalam tes tinta pertama, blot tersebut sesungguhnya tampak menyeramkan, seperti babi dengan tengkorak terbelah atau gambaran kekerasan lain. Namun Walter langsung berkata bahwa yang dia lihat adalah kupu-kupu yang cantik. Ucapannya bukan sekedar kebohongan, melainkan bentuk pertahanan diri. Usaha mengubah kenyataan yang brutal menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima. Dia seolah bermain dengan realitas, memilih melihat keindahan dalam kekacauan. Long mencatat dalam jurnal kliniknya bahwa dia merasa optimis. Dia yakin Walter mungkin bisa berkembang, bahwa dia dapat membawa Walter keluar dari kegelapan moralnya. Namun pada pertemuan berikutnya, kegelapan itu justru semakin tampak. Long menunjukkan blot lain yang memicu kilas balik Walter kecil menyaksikan ibunya, Sylvia Kovacs, melayani seorang pria. Setelah pria itu pergi dan hanya memberi uang $5, ibunya malah memarahi Walter dan mengatakan seharusnya dia menggugurkan kandungannya. Kenangan itu membekas sebagai rasa malu dan kebencian. Walter menceritakan bahwa ibunya sering kasar dan menjual tubuhnya, sementara dia diabaikan dan hanya menjadi bayangan dalam hidup sang ibu. Setelah akhirnya dijauhkan dan ditempatkan di panti asuhan atau institusi negara, dia menjadi pendiam namun selalu mengamati. Pengamatannya terhadap sifat manusia yang acuh dan kejahatan yang lahir dari ketidakpedulian membentuk cara pandangnya. Dunia adalah hitam putih, tanpa ruang abu-abu. Seiring waktu, Walter bekerja di tempat jahit pakaian wanita, sebuah pekerjaan yang memberi sedikit harapan dan ruang untuk memperhatikan detail. Di sana, dia menemukan sebuah gaun yang tidak pernah diambil pemiliknya. Gaun itu memiliki kain berlapis hitam putih dengan bahan cair eksperimental dari Dr. Manhattan. Pola gerak kain itu menarik perhatiannya dan kelak menjadi dasar visual bagi topeng Rorschach. Tak lama kemudian Walter mendengar tentang tragedi Kitty Genovese, wanita yang diserang, disiksa dan dibunuh di depan banyak saksi yang tidak bertindak. Kisah nyata ini mengguncangnya karena menguatkan keyakinannya bahwa manusia sering diam ketika bisa mencegah kejahatan. Kejadian tersebut menjadi katalis yang mempertemukan trauma pribadinya dengan realitas sosial yang dia anggap rusak. Dalam narasi flashback dan wawancara, Walter menjelaskan bahwa saat bekerja dan menemukan gaun itu, rasa malu dan keterasingannya berpadu dengan gagasan tentang wajah yang bisa dia kenakan. Topeng menjadi identitas alternatif yang memungkinkannya melihat dan dilihat tanpa jijik terhadap realitas dunia. Pola hitam putih yang kontras menjadi lambang moralnya. Tidak ada abu-abu, hanya benar atau salah. Di dalam penjara, para napi memprovokasi dan mengancam akan membunuhnya. Menghadapi kondisi berbahaya, Walter tetap tenang. Dia tidak takut dan tidak memiliki ilusi tentang kekerasan. Baginya, kekerasan adalah bagian dari reaksi yang wajar. Dia menggunakan minyak panas dari dapur penjara untuk melukai seorang napi yang ingin menyerangnya. Tindakannya brutal, tetapi dalam logika Walter itu adalah respon yang diperlukan. Sementara itu, Dr. Long mulai terguncang. Optimisme awalnya bahwa terapi bisa mengubah seseorang
perlahan hilang setelah mendengar masa kecil Walter yang menyadari betapa rapuh moral manusia. Dia melihat bahwa empati bisa lenyap dalam kerumunan, bahwa kejahatan bisa lahir dari hal-hal biasa. Long mulai sulit tidur. Pikirannya dihantui cerita-cerita Walter. Dalam salah satu sesi, Walter mengatakan bahwa sejak kecil dia dipaksa menjadi pengamat moral absolut. Dia tidak merasa memiliki pilihan. Keadaanlah yang menekannya. Tidak melawan orang yang dia anggap monster berarti mengkhianati dirinya sendiri. Dia meyakini ada kewajiban moral untuk melihat kejahatan dan merespons. Meskipun dunia memilih mengabaikannya, dia tidak berniat menjadi simbol, tetapi menjadi simbol dari prinsip yang tak bisa dinegosiasikan. Dr. Long mulai membawa kegelisahannya ke ruang pribadi. Rasa cemas, jijik terhadap ketidakadilan, dan iba terhadap Walter bercampur. Semakin dalam dia menyelami pikiran Walter, semakin gelap pula pandangannya. Dia tidak menyetujui kekerasan Walter, tetapi dia mulai merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan Walter tak bisa dihindari. Apakah dunia memiliki makna? Apakah keadilan itu nyata? Atau kita hanya hidup dalam kekosongan moral yang kita tutup-tutupi? Di sela wawancara, muncul cuplikan laporan polisi, catatan masa kecil Walter, ujaran para napi yang membencinya, dan pernyataan ibunya yang pernah menyebutnya anak jalang. Laporan ini menegaskan bahwa cerita Walter bukan sekedar narasi dramatis psikologis. Dia tercatat dalam arsip resmi, meskipun banyak detail mungkin telah berubah dalam ingatan yang traumatis. Menjelang malam, Dr. Long dan istrinya mengadakan makan malam bersama teman-teman. Suasana awalnya normal, cahaya lampu meja, obrolan ringan, tawa yang perlahan meredup. Namun, Long mulai menceritakan kasus Rorschach tentang penculikan anak, kekerasan, dan ibu yang memukul anaknya. Para tamu tercengang. Sebagian merasa takut, sebagian jijik. Istri Long kecewa. Suasana menjadi canggung. Long sadar bahwa dia telah membawa kegelapan pekerjaannya ke rumah, dan batas antara profesi dan kehidupan pribadi mulai kabur. Setelah tamu pergi, Long duduk sendiri di meja atau di kamar tidur, ditemani lampu redup. Dia menatap salah satu blot tinta yang dulu dia tunjukkan kepada Walter. Dia mencoba melihat sesuatu yang netral, mungkin pohon atau bentuk alami lain. Tetapi yang muncul tetap samar dan gelap. Ingatan tentang bangkai babi, bau busuk, dan ulat yang merayap menghantuinya. Dia sadar bahwa dia tak bisa menghindar dari bayangan moral yang ditunjukkan Walter. Jika seseorang terlalu lama menatap kekosongan, kekosongan itu akan menatap kembali. Pada akhir cerita, Walter mengisahkan peristiwa yang menjadi puncak transformasinya menjadi Rorschach. Penculikan seorang gadis kecil. Dia melacak pelaku dengan cara keras, menyiksa orang untuk mendapatkan informasi. Saat sampai di rumah pelaku, dia menemukan kenyataan mengerikan. Gadis itu sudah mati, dimutilasi, dan sebagian tubuhnya telah dimakan 2 anjing German Shepherd yang kelaparan. Peristiwa ini menyulut kebenciannya terhadap dunia yang diam saat kejahatan terjadi. Isu 6 ditutup dengan kutipan, "Battle not with monsters, lest yet become a monsters. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you." Dalam keheningan malam, Dr. Long menyadari bahwa dia telah terpengaruh. Dengan mendengarkan Walter dan menggali kengerian masa lalunya, dia terseret ke dalam abyss yang sama, kekosongan moral dan keterkejutan eksistensial. Dia bukan lagi hanya seorang psikiater, dia menjadi saksi gelap dari kejahatan manusia, bahkan mungkin korbannya. Isu ini tidak menawarkan harapan, melainkan menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya tindakan, tetapi cara pandang. Melihat atau membiarkan diri melihat bisa mengubah seseorang menjadi sesuatu yang dia lawan. Itulah tadi sedikit cerita tentang Watchmen bagian ketiga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria.
Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.